Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Danarkan dengan NIM akhir 1023 dari kelas B. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai jawaban saya pada soal remedi kuis basis data 1. Baik, di sini saya mendapatkan tipe soal I. Dan untuk soalnya nomor 1 ini adalah tentang toko rental kostum. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu mengidentifikasi entiti dan atributnya. Untuk entiti yang pertama ada entiti pelanggan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama, email, kemudian password. Kemudian entiti yang kedua ada kostum dengan atribut kode kostum sebagai primary key, nama kostum, ID kategori sebagai foreign key, ID designer sebagai foreign key, dan harga sewa. Kemudian entity yang ketiga itu ada kategori dengan primary key-nya ID kategori, kemudian atribut yang lain ada nama kategori. Kemudian ada entity designer dengan primary key-nya ID designer. Dengan atribut berikutnya ada nama designer. Kemudian entity selanjutnya ada penyewaan dengan primary key ID penyewaan dan terdapat foreign key ID pelanggan. Kemudian atribut berikutnya ada tanggal sewa dan batas kembali. Kemudian entity berikutnya ada detail sewa dengan primary key-nya ID detail sewa. Kemudian ada foreign key juga dari ID penyewaan dan foreign key juga dari kostum, yakni ID kostum. Dan ada atribut kuantitas juga. Kemudian di entity pengembalian ada ID pengembalian sebagai primary key dan ada foreign key ID detail sewa. Kemudian ada atribut tanggal kembali dan dendanya. Kemudian di pembayaran ada ID pembayaran sebagai primary key dan ada juga foreign key-nya yaitu ID penyewaan. Dan juga ada metode pembayaran dan total bayarnya. Nah, kemudian di sini nomor 2 menentukan relasi antar entity serta optionality-nya. Nah, di sini ada entity kategori dan kostum. Yakni one di sisi kategori dan many di sisi kostum. Jadi di sini kategori memiliki kostum dan kostum berkategori atau memiliki kategori, yakni kategori tersebut. Kemudian untuk opsionalnya di kategori itu tidak wajib memiliki kostum dan kostum wajib memiliki kategori. Kemudian relasi antara desainer dan kostum. One di sisi desainer dan many di sisi kostum, di mana satu desainer bisa merancang banyak kostum. Kemudian untuk optionality-nya pada desainer ini tidak wajib dan kostum wajib dirancang oleh desainer. Kemudian relasi antara pelanggan dan penyewaan. One di sisi pelanggan dan many di sisi penyewaan. Di sini satu pelanggan melakukan banyak penyewaan dan penyewaan dilakukan oleh satu pelanggan. Kemudian untuk optionality-nya yang pelanggan ini tidak wajib dan penyewaan wajib ada pelanggannya. Kemudian hubungan antara penyewaan dan detail sewa. Untuk one-nya ada di sisi penyewaan dan many-nya di detail sewa. Di sini penyewaan memiliki banyak detail sewa dan detail sewa adalah bagian dari satu penyewaan. Kemudian untuk optionality-nya di sini sama-sama wajib, penyewaan wajib ada detail sewanya dan detail sewa wajib ada penyewaannya. Kemudian yang kedua ada kostum dan detail sewa. One-nya di sisi kostum dan detail sewanya itu many. Jadi kostum dicatat pada detail sewa dan detail sewa mencatat
kostum. Di sini kostumnya tidak wajib dan detail sewanya wajib mencantumkan kostum. Kemudian relasi detail sewa dengan pengembalian. Di sini one to one, detail sewa memiliki satu pengembalian dan pengembalian hanya untuk satu detail sewa. Jadi detail sewanya tidak wajib memiliki pengembalian dan setiap pengembalian itu harus ada detail sewanya. Kemudian ada relasi antara pembayaran dan penyewaan. Untuk cardinality-nya ini one to one. Jadi setiap pembayaran memiliki satu penyewaan. Dan satu penyewaan pasti ada satu kali pembayaran. Kemudian untuk optionality-nya yang di pembayaran ini tidak wajib dan penyewaan wajib memiliki pembayarannya. Baik, yang selanjutnya nomor 3 yaitu membuat IRD. Untuk lebih jelasnya ke data modeler. Nah, jadi ini IRD dari sistem database toko fashion. Nah, ini entity kostum memiliki relasi dengan kategori dan desainer. Nah, untuk optionality-nya sendiri, garis putus-putusnya ada di kategori. Terus yang ini desainer. Kemudian nama relasinya yaitu kostum berkategori kategori. Dan kategori memiliki kostum. Kemudian desainer merancang kostum dan kostum dirancang oleh desainer. Kemudian detail sewa. Nah, ini detail sewa punya relasi dengan kostum, terus dengan pengembalian, dan dengan penyewaan. Untuk detail sewa dengan kostum, ini many to one, many-nya di sisi detail sewa. Jadi satu kostum dapat memiliki banyak detail sewa. Untuk nama relasinya, kostum dicatat di detail sewa, dan detail sewa mencatat kostum. Nah, ini kostumnya opsional. Detail sewanya wajib ada kostumnya. Kemudian detail sewa dengan pengembalian. Jadi ini cardinality-nya one to one dan semuanya wajib. Untuk nama relasinya, pengembalian hanya untuk satu detail sewa dan detail sewa memiliki satu pengembalian. Setiap detail sewa memiliki satu pengembalian. Baik, yang berikutnya penyewaan berrelasi dengan detail sewa, pembayaran, dan pelanggan. Jadi penyewaan dengan detail sewa itu one to many. Satu penyewaan dapat memiliki banyak detail sewa. Untuk optionality-nya yang penyewaan, yang opsional. Penyewaan tidak wajib selalu ada detail sewanya. Tapi detail sewa harus terdiri dari penyewaan. Kemudian penyewaan dengan pembayaran ini one to one. Untuk optionality-nya ini semua wajib. Jadi penyewaan wajib ada pembayarannya. Begitupun sebaliknya di suatu pembayaran harus ada yang disewa. Kemudian penyewaan dengan pelanggan. Nah, ini penyewaannya many, pelanggannya one. Jadi banyak penyewaan, maksud saya pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan. Untuk optionality-nya di sisi pelanggan. Jadi yang penyewaan ini harus ada pelanggannya. Sedangkan pelanggan tidak harus melakukan penyewaan. Nah, untuk relational modelnya seperti ini. Nah, jadi di kostum ini sudah ada foreign key dari kategori dan desainer. Nah, ini udah terhubung. Nah, kemudian yang detail sewa. Detail sewa udah ada foreign key dari kostum.
terus foreign key dari penyewaan, dan foreign key dari pengembalian. Nah, ini sudah berhasil terhubung. Kemudian yang penyewaan, ada foreign key dari pelanggan. Sudah masuk, terus foreign key dari pembayaran. Nah, seperti baik, sekian penjelasan dari nomor 1, kemudian lanjut nomor 2. Baik, selanjutnya nomor 2, ini studi kasusnya tentang sebuah klinik. Jadi ini data dari klinik tersebut masih UNF atau Unnormalized Form. Jadi datanya belum dinormalisasi. Kemudian diminta untuk menormalisasi data tersebut hingga 3NF. Baik, langsung saja ke satuan F. Jadi di satuan F ini memisahkan data yang berulang dalam satu instance. Jadi di sini dipisah, yang berulang itu ada di K001. Jadi ini dibuat 2 baris data. Nah, ini dalam satu sel sudah terdapat hanya satu data. Nah, ini sudah memenuhi 1 NF. Sudah tidak ada yang multi value. Nah, kemudian kita lanjut ke 2NF. Jadi pada 2NF ini saya memisahkan antara tabel kunjungan dengan tabel detail obat. Nah, di sini tetapi di tabel detail obat terdapat composite key yang mana masih bergantung pada 2 primary key. Jadi di sini untuk obatnya saya buat tabel sendiri. Jadi pada tabel detail obat ini tinggal memanggil ID dari tabel obat. Nah, jadi di sini obat sudah bergantung pada primary key-nya sendiri. Seperti itu. Baik, tahap selanjutnya yaitu 3NF. Nah, di 3NF sendiri ini kolom non-UID tidak boleh bergantung pada kolom non-UID lainnya. Sedangkan pada 2NF tadi, pada tabel kunjungan, kolom poli masih bergantung pada dokter. Nah, makanya di 3NF ini saya memisahkan semua agar punya PK sendiri-sendiri. Nah, ini tabel pasien juga saya buat PK sendiri, yaitu ada ID pasien, terus ada nama pasiennya, kemudian dokter. Nah, ini ID dokter, kemudian ada nama dokternya ini, dan ID poli. Nah, kemudian juga ada tabel poli. Jadi tabel poli ini isinya ID poli sama nama poli. Jadi pada dokter ini cukup diisi ID polinya saja. Nah, kan dokter pasti memiliki polinya. Nah, jadi hasil akhir dari tabel kunjungan itu ada ID kunjungan yang pasti, kemudian ID pasien, kemudian ID dokter. Nah, ini ID dokter kan sudah termasuk poli. Jadi poli tidak saya masukkan lagi ke hasil akhir tabel kunjungan karena ini sudah terhubung. Kemudian ada tanggal kunjungannya dan juga biayanya. Nah, ini adalah hasil akhir dari semua normalisasi. Yang pertama itu ada tabel kunjungan tadi. Yang kedua ada tabel obat tadi, tabel detail obat maksud saya. Kemudian ada tabel pasien, tabel dokter, tabel poli yang tadi, dan yang terakhir tabel obat. Baik, sekian penjelasan dari soal remedi kuis basis data yang pertama atau yang 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.